Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil wafa. Nahmaduhu subhanahu ala jazili in'amihi haqqa hamdi wa nashkuruhu subhanahu ala ghaziri fadlihi haqqa syukri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, tidak ada daya untuk menolak setiap bahaya, setiap kesusahan, setiap kesukaran, kesulitan, kecuali karena pertolongan Allah. Juga tidak ada kekuatan untuk mendatangkan kebaikan, kekuatan untuk mendapatkan pahala, kekuatan untuk beribadah, termasuk datang saat ini, hari ini ke dalam majlis yang mulia, melainkan semata-mata karena inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur saat kita mendapatkan semua nikmat ini, karena tidak setiap orang mendapatkan nikmat yang besar, yang agung ini. Rasulullah katakan yu'tid dunya ala man ala abdihi kullih atau kama qala, yakni ala al-mu'min wal kafir. Allah berikan nikmat dunia kepada semua hambanya, mau mukmin ataupun kafir. Ta'i yakni mutawwi, hamba yang taat, rajin ibadah, ya, rajin tilawah, rajin salat, rajin sedekah, tapi juga termasuk alal asi, termasuk orang-orang yang banyak bermaksiat. Sama-sama mendapatkan nikmatud dunia. Wa amma ni'matud din, adapun nikmat din, nikmat beragama, yu'tillahu ala man yasha'u min ibadih, hanya diberikan kepada yang dikehendakinya saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah kata Nabi, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, difakihkan, difahamkan dia dalam urusan agama. Nah, jadi mudah-mudahan hadirnya kita di sini, di majelis yang mulia ini, di masjid yang penuh barakah ini, insyaallah mendapatkan kebaikan sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam pembahasan tentang isti'adzah sudah selesai, kemudian kita masuk ke dalam bab tentang basmalah. Syaitan itu, hadirin, salah satu keutamaan membaca bismillah. Kita sudah banyak bahas beberapa keutamaan daripada bismillah. Di antara keutamaan daripada membaca bismillah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, bahwasanya ada seorang sahabat yang membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan orang itu. Mungkin ada sesuatu yang terjadi sehingga dia menyebut-nyebut keburukan. Lalu dia mengatakan ta'isa syaitan, ta'isa syaitan. Ya, celaka setan. Ya, kalau bahasa kita apa kira-kira? Ya, jadi ya nyalahin setan lah gitu intinya. Dasar setan, nah kira-kira gitulah ya, dasar setan gitu. Jadi nu disalahkan setan, dasar setan. Jadi marah-marah kepada siapa? Setan. Wah, gara-gara setan ya. Ah, gitu misalnya ya. Nah, ini mungkin kita sengaja atau tidak mengucapkan kalimat itu, dan apa yang terjadi, hadirin? Kalau kita ucapkan kalimat seperti itu, dasar setan, ya gara-gara setan ya gitu. Nah, dalam bahasa Arabnya
ta'isa syaitan. Ya, syaitan, ya kan. Nah, atau nyingseunan ku setan. Ya, termasuk nyingseunan awas tadi dinya aya setan. Kira-kira mungkin gimana nih, ya? Dampaknya seperti apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, la taqul ta'isa syaitan. Jangan bilang seperti itu. Jangan bilang celaka syaitan atau yang semirip dengannya. Fa innaka idza qulta ta'isa syaitan ta'adzama. Karena kalau kita mengucapkan kata itu, dasar syaitan, celaka syaitan, gara-gara syaitan, ta'adzama, malah dia merasa besar, dia akan membesar dan berkata, faqala bi quwwati sara'tuhu, ya, dengan kekuatanku aku akan jatuhkan dia. Ya, ini dengan kita menyebutkan kalimat tadi, si syaitan malah nambah kekuatannya, nambah besar, ta'adzama, ya, jadi nambah gede cenah. Bahkan biquwati, berarti gara-gara kekuatan saya. Lalu saya akan sara'tuhu, saya akan menjatuhkan dia. Tetapi kalau kita mengucapkan sebaliknya, ya, yang dimaksud sebaliknya di sini apa? Mengucapkan bismillah. Maka saat kita mengucapkan bismillah, ada kesulitan, ada kesusahan, maka seperti yang disampaikan pembahasan sebelumnya, tafa'ul, ya, tafa'ul wa tabarruk bil basmalah. Kita beroptimis dan bertabarruk dengan bismillah, ya, bismillah. Ya, lagi ada kesusahan nih, gitu kan, mentok, ya, buntu jalan segala macam, bismillah, ya. Nah, ketika kita mengucapkan bismillah, tasaghara hatta yasir mislul dzubab, masyaallah, ya. Jadi syaitan itu mengecil, bahkan menjadi sangat kecil, bahkan hatta yasir mislul dzubab, seakan-akan dia itu lalat, jadi segede lalat gitu. Ini hadirin yang mata Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Demikian juga Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i juga meriwayatkan dalam kitab A'malul Yaum wal Lailah, dan Ibnu Mardawai dalam kitab tafsirnya menyebutkan tentang hadis ini, ya. Jadi Nabi SAW melarang kita kalau ada masalah jangan seolah-olah menyalahkan syaitan, ingin menyalahkan syaitan, ternyata malah membuat syaitan makin besar, makin punya power, ya. Apalagi yang betul-betul, ya, membuat sesuatu untuk syaitan, ya, rumah hantu, betul-betul bakal jadi rumah hantu, gitu. Awas didinya mah angker. Nah, ini kalimat-kalimat ini membuat syaitannya apa? Ta'adzama. Ta'adzama artinya apa? Makin merasa, bukan makin merasa, tapi memang makin besar. Makin besar. Nah, jadi kalaupun ada rumah angker, jangan semakin dibuat jadi angker. Ya. Kadah kadinya mah teh, kadah rada kalaunan ngangong motor teh. Gitu. Kamu kudu bare dikelakson 3 kali mah gitu kan. Nah, ini ta'adzama, ya, syaitannya makin, wah bener ya, percaya orang borobudur ya. Ya. Nah, ini mata Allah Subhanahu wa taala ini persoalannya. Jadi apa yang harus diucapkan? Berarti kalau lewat itu bismillah sudah, ya. Kalau ada rasa takut berarti ucapkan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini diantara keutamaan membaca bismillah. Di samping kemarin kita juga sampaikan bahwa sitr, yakni pembatas, penutup baina aurati bani Adam wa a'yunil jin, bismillah, ya, pembatas antara auratnya Bani Adam dan penglihatannya bangsa jin adalah bismillah. Maka dengan ucapan bismillah cukup membuat bangsa jin tidak bisa melihat kita. Tutup langsung bismillah. Jadi kalau kita ganti pakaian, ya, tukar pakaian, ya, atau kemudian bahkan lepas pakaian, jangan lupa membaca bismillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam
banyak hadis memberikan kepada kita petunjuk untuk memulai segala sesuatu dengan bismillah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta, ay abtar. Segala sesuatu yang baik, yang penting tidak dimulai dengan membaca bismillah, fahuwa aqta, akan terputus. Terputus dari apa? Dari keberkahan. Wudu dimulai dengan apa? Bismillah. Nabi SAW mengatakan, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Tidaklah sempurna wudunya. La wudu'a di sini maknanya bukan tidak sah, tetapi tidaklah sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Jadi sebelum kita memulai berwudu, kita mulai dengan membaca apa? Bismillah. Dan ini adalah sunnah Nabi SAW. Ya, termasuk dalam masalah yang sehari-hari kita lakukan, yaitu adalah makan dan minum atau nyemil. Duka memakan nasi membaca bismillah, pas nyemil tak ada bismillah sih kan, ada gitu. Ya, makan gehu itu bismillah gitu kan. Makan bandros itu bismillah gitu ya. Ya. Nah, jadi makan nasi baru bismillahi, tapi bismillah lagi bismillahi awaluhu wa akhiruhu, udah tinggal secomot deh gitu. Demikian juga Nabi SAW peringatkan kita kalau ingin mendatangi ya istri kita, lau anna ahadahum idza arada ayyatiya ahlahu, ya, seandainya salah seorang di antara kalian apabila ingin mendatangi ahlinya, keluarganya, yakni istrinya, lalu dia mengatakan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan mimma razaqtana. Nah, itu diawali dengan bismillah. Dia langsung main sorodok gitu kan. Baca bismillah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, wa jannibi syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari mimma razaqtana, dari apa yang kau berikan kepada kami. Maksudnya apa? Keturunan. Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanu abadan. Kalau seandainya ditakdirkan saat itu adalah dikaruniai seorang anak, ya, dengan hasil dari hubungan itu, maka kata Nabi SAW, lam yadurruhu syaitan, tidak akan terkena bahaya dari syaitan. Nah, ini bukan semata-mata bacaan doa, tapi ini password, ya, jadi passwordnya harus dipakai, ya, harus dipakai. Ini diantara banyak keutamaan bismillah yang jangan dilupakan dalam setiap aktivitas kita. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ismun, ya, bismi kemarin ada ismun, ada musamma. Ismun itu nama, musamma itu yang diberi nama. Ya, seharusnya antara isim nama dengan musamma yang diberi nama harusnya cocok. Ya, tapi kebanyakan manusia bisa jadi sebaliknya. Ya, nama, ya, besi ayah nusami dia nami nangke dianggap iya deh. Nama selamat, ada selamat nggak di sini? Oh iya, entah nggak tuh hati. Ya, nama sah gitu kan, ya, namanya bagus, ya, tetapi ternyata nama bagus aja, nama bagus ya, bagus aja. Ya, tapi sebaliknya. Susah saya ngasih contoh, bisa nuka singgung lagi ya. Ya, Masya Allah ya. Jadi tidak sama antara al-ismu bil musamma, antara nama dengan yang diberi nama. Tetapi asmaullah al-husna wa sifatuhul ula, nama-nama Allah yang baik sama, ya, antara nama dengan yang diberi namanya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki, ya, disebutkan dalam hadis 99 isman, memiliki 99 nama-nama yang baik. Dan Allah merintahkan kita untuk memanggil nama Allah dengan nama Allah atau dengan nama-nama yang baik tersebut.
Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, sebut ya dengan nama-nama itu. Jangan ikut-ikutan orang yang enggak punya nama Allah. Ya, doa misalnya ya Tuhan, ya kan? Lebih sering manggil Tuhan daripada manggil Allah. Ya. Misalnya jatuh, oh Tuhan. Atau lebih ininya oh my apa? Tuh ya. OMG itu disingkat lagi. OMG ya. Apa hadirin? Ini enggak ada getarannya enggak dalam hati. OMG gitu kan. Ini diviralkan supaya latah, kita ikut-ikutan latah. Kenapa enggak ya Rob? Oh, itu keren. Ya Rahman, ya Rahim, ya. Jadi Allah yang memerintahkan kita untuk fad'uhu biha, menyeru memanggil Allah dengan nama-nama yang baik itu. Jumlahnya sebenarnya lebih dari 99. Ya, yang kita kenal ada 99, tetapi jumlahnya berdasarkan hadis Nabi disebutkan bahwa jumlahnya lebih karena ada nama-nama yang disembunyikan. Awis ta'atharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ada nama-nama yang disembunyikan oleh Allah dalam ilmunya Allah. Ya. Tapi tong waka nu lain, nu salapan-salapan bagi belum tentu hafal. Gitu. Hafal naon paling? Yagoni we yagoni ya. Ya kafi yagoni we anu sering diulang-ulang biasana gitu kan. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rabb, ya Rabbi gitu. Ujung-ujungnya yagoni gitu kan. Ya, masyaallah. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah ya adalah nama untuk Rabb tabaraka wa taala. Ya, dan dikatakan bahwa ini adalah nama yang paling agung karena nama ini menyandang semua sifat. Semua sifat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir." Terus eta mah asmaul husna eta mah. Ini lagi baca ayat nih ya. Al-azizul jabbar mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dalam surah apa itu? Al-Hasyr. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan selain Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna, bertasbih kepadanya semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi mata Allah ini kandungan daripada nama Allah ya. Jadi Allah itu makanya ketika disebut oleh Nabi Allah Muhammad SAW bisa membuat musuhnya pun langsung gemetar ya, langsung gemetar ya. Tadinya musuhnya pegang pedang sampai terjatuh gara-gara Rasulullah ya melawan tantangannya dengan satu lafaz ini Allah ya, langsung jatuh itu. Yang kayak cobaan nanti kalau tangkap sama pencuri ya sebut nama Allah, duka saha nu gemeterna ya, nu macana tua pencurina ya, insyaallah. Nah, tapi kalau kita punya pemaknaan penghayatan terhadap lafaz itu, nah barusan aja coba baca artinya, itu udah menggugah hati kita. Dialah Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemilik kerajaan langit dan bumi dan seterusnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama-nama tersebut ya Allah sebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 80, walillahil asmaul husna. Allah memiliki asma, nama-nama al-husna yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Sesuaikan aja ya.
Misalnya kita lemah nih, ya panggil Allah ya Qawiyyu, ya Matin, gitu ya, boleh. Ya. Kita lagi ya ingin kelembutan, boleh. Ya, apa kelembutan? Ya Latif. Ini lagi keras hati kita nih, susah nerima nasihat, ya keras kepala. Kita bisa panggil ya Allah, ya Latif. Nah, itu boleh menyebut nama-nama Allah itu. Siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, itu nama-nama Allah yang kita sekali lagi dianjurkan untuk menyebut dan memanggil nama Allah, baik dengan nama Allah ataupun dengan nama-nama yang baik tadi. Di jumlahnya memang dalam hadis dikatakan tadi, innalillahi tis'atu wa tis'ina isman, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Tetapi di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa nama-nama itu ada yang disebutkan dan ada yang disembunyikan. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu diambil dari satu kata, yaitu adalah rahmah. Rahmat, ya. Ada Rahman dan ada Rahim. Rahman itu mengikuti wazan fa'lan. Rahman mengikuti pola, dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan wazan, pola. Fa'lan. Fa'lan, ya. Rahman seperti ghadban, ya, atau syab'an, ya, atau atsyan, ya. Syab'an itu artinya kenyang, atsyan artinya haus. Nah, satu makna di dalam pola ini, salah satu maknanya dia bersifat sementara. Bersifat sementara. Orang misalnya haus sifatnya sementara, orang lapar sifatnya sementara, kenyang juga sifatnya sementara, ya. Setelah kenyang nanti ada lapar lagi. Nah, Rahman itu, ya, salah satu tafsir menyebutkan sesuai dengan sigat seperti itu, ya, menunjukkan bahwa dia itu sifatnya sementara. Makanya Allah itu Rahmanud Dunya wa Rahimul Akhirah. Dalam satu ayat dikatakan Allah itu Rahmanud Dunya, memberikan rahmat untuk semua makhluk di dunia. Adapun Rahim, ya, sighah fa'il, itu sifatnya abadi dan nanti diberikan kepada siapa? Kepada khusus orang yang beriman. Di mana? Di akhirat. Wa Rahimul Akhirah. Kalau Rahman itu diberikan untuk seluruh makhluk di mana? Di dunia. Adapun Rahim itu nanti untuk penduduk surga kelak di akhirat. Dikatakan dalam satu ungkapan, innallaha huwa rahmanud dunya wa rahimul akhirah. Sesungguhnya Allah itu rahmanud dunya, ya, pengasih, ya, memberikan kasih sayangnya untuk seluruh makhluk yang ada di mana? Di dunia. Wa rahimul akhirah, dan memberikan kasih sayangnya kapan? Di akhirat, ya. Nah, dari sisi itu Rahman itu, ya, sifatnya umum untuk seluruh makhluk, untuk seluruh manusia, mau mukmin ataupun kafir. Termasuk juga adalah binatang yang mendapatkan kasih sayang daripada rahmaniyah Allah. Adapun Rahim sifatnya khusus. Ya, khusus untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Nah, di dalam hadis Nabi SAW bahkan disebutkan, inna lillahi azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla memiliki mi'ata rahmah, 100 rahmat. Faminha rahmatun yatarahamu biha al-khalqu, daripadanya satu rahmah, ya. Nah, itu disebut dengan Rahman tadi. 100 rahmat itu, satu bagian rahmatnya itu yatarahamu bihal khalq, saling menyayangi makhluk yang satu dengan yang lainnya. Dari 1% rahman yang Allah berikan itu terciptalah seluruh kebaikan dan kasih sayang yang ada di atas muka bumi ini. Wa biha ta'attaful wuhusyu ala auladiha, bahkan kemudian dengannya binatang-binatang wuhush, binatang-binatang buas menyayangi anaknya. Jadi ayat singa kemudian sayang kepada anaknya, sebuas apapun singa, ya, macan, harimau, dia tetap akan sayang kepada anaknya. Rasa kasih sayang itu rahmatun, satu rahmat, bagian min mi'ati rahmah, dari 100 rahmat yang Allah berikan untuk seluruh
penghuni ya bumi ini sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir mendapatkan dan tidak dibeda-bedakan. Nah, kemudian wa akhar tis'atu wa tis'in, sedangkan sisanya berapa? 99 ila yaumil qiyamah, diberikan nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim, hadirin. Jadi sekali lagi kebayang bagaimana besarnya karunia yang akan Allah berikan kepada orang yang beriman. Nah, sayangnya kita mengejar, dan umumnya semua manusia mengejar yang diperebutkan, yang sedikit, yang terbatas, yaitu yang hanya satu bagian ini. Ya, satu bagian ini ya diperebutkan oleh semua orang. Disiapkan berbagai macam cara untuk mendapatkan bagian terkecil dari satu rahmah itu. Jadi kenikmatan dunia sehebat apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, hanya bagian dari satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu rahmat ini sudah dibagi-bagi sejak zaman siapa? Nabi Adam. Jadi kebayang 99% lagi sisanya nanti secara khusus. Secara apa? Bukan lagi khusus, khusus. Secara khusus diberikan untuk orang-orang yang beriman. Pengen nggak nih kira-kira kita? Ya, insyaallah ya. Secara khusus, jadi orang-orang khusus kita. Ya. Maka hadirin nggak main-main ini. Ya, nggak main-main artinya apa? Ya kalau kita berjibaku kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk mendapatkan bagian secuil daripada satu rahmat, harusnya lebih berjibaku lagi, bersungguh-sungguh lagi, berkorban lagi, bersemangat lagi untuk mendapatkan rahmah yang sesungguhnya, yang sifatnya abadi, kekal. Kelak di mana? Di surga. Maka sekali lagi, memang surga itu sil'atun ghaliyah, barang mahal. Ya gimana nggak mahal? Ya, sedangkan nikmat paling kecilnya saja, surga paling bawahnya saja, yaitu diberikan kepada seseorang yang terakhir masuk surga. Seperti apa? Masih ingat? Nikmat surga yang diberikan kepada manusia terakhir. Nanti ada manusia terakhir masuk surga, berarti manusia yang terakhir keluar dari mana? Neraka. Dia orang terakhir keluar dari neraka, sebab dosanya mungkin terlalu banyak begitu ya, disiksa ribuan tahun, mungkin puluhan ribu tahun, akhirnya selamat juga, bebas dari neraka. Nah, masuk ya, meninggalkan neraka, itu ketika meninggalkan itu masih kena kahebos lagi, masih kena panas, tutung gitu kan. Nah itu, jadi walaupun sudah dikeluarkan di neraka, masih kena kahebos, angin-angin neraka masih panas ya, sampai akhirnya masuklah ke taman-taman surga. Masuk ke taman surga saja yang paling bawah, itu sudah seperti orang yang paling bahagia. Dan Allah berikan kepada orang tersebut apa? 10 kali lipat dari apa yang sudah diberikan kepada raja yang paling makmur di dunia. Nabi yang sekaligus juga raja, siapa namanya? Nabi Sulaiman. Nah, kekayaan, keindahan, kemakmuran yang dimiliki oleh orang terakhir masuk surga itu adalah 10 kali lipat dari apa yang pernah didapatkan oleh Nabi Sulaiman, raja. Nah, kebayang kira-kira surga Firdaus kumaha? Kebayang tidak? Mual kabayang. Lamun kabayang berarti bukan surga Firdaus gitu. Ya, Masya Allah. Ya Allah, semoga Engkau tidak haramkan kami untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin. Ini berarti doa harus serius Bapak Ibu. Ya, seperti seriusnya kita pengen menyekolahkan anak ke luar negeri. Ya, seperti seriusnya kita pengen anak kita kerja di perusahaan A, perusahaan B. Seperti sungguh-sungguhnya kita pengen punya pabrik, punya perusahaan, punya kantor. Nah, harusnya kita juga serius ya, ingin masuk ke dalam surga dan selamat, tidak boleh mampir walaupun sekejap ke dalam api neraka. Karena Allah itu memang Ghafur, Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi juga Syadidul Iqab, sangat berat ya hukumannya, siksaannya. Jadi sekali mendapatkan kasih sayang Allah, tidak ada yang lebih penyayang daripada Allah. Tetapi sekali mendapatkan hukuman dan siksaan dari Allah, tidak ada yang mampu. Jadi mendingan cari aman. Ya, semoga Allah berikan kita keamanan, keselamatan sampai akhir hayat kita, istiqamah di atas jalan yang lurus ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirat Allah Subhanahu wa taala,
dalam satu hadis Nabi mengungkapkan tentang perilaku orang yang tadi menjual akhirat untuk kenikmatan dunia, menjual nikmat yang abadi dengan kenikmatan yang sesaat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna min syarrin nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah abdun adhaba akhiratah bidunya ghairih. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah, kedudukannya di sisi Allah adalah seorang hamba ya yang adhaba akhiratah, ya, meninggalkan akhiratnya, menjual akhiratnya, ditinggalkan akhirat. Ya, di hadapan dia ada tawaran akhirat dan dunia. Nah, dia tinggalkan kepentingan akhirat dan dia korbankan untuk kepentingan dunia. Ini bukan cerita baru, cerita lama, dan mungkin kita ada di dalamnya. Dan ternyata dicap sebagai manusia yang paling buruk. Kenapa? Karena dia mengorbankan nikmat yang lebih baik dengan nikmat yang sesaat. Ya, jadi hadirin mata Allah, misalnya kita lapar ya, menuju Babarangan misalnya, kita rihlah nih ya, sedang Pak Haji Dodo misalnya kemana gitu ya. Terus kita sudah lapar. Nah, terus dapat aya warteg atau apa, kata Pak Haji Dodo kayak di ditu aya nu enak pisan gitu kan. Kira-kira bisa bersabar mal? Sabar kan? Ketemu warung pertama, warung kedua, warung ketiga, sabar walaupun ujungnya pas nepi teh nutup gitu. Paling Pak Haji Dodo ketempuhan gitu kan. Tapi sanggup bersabar tidak? Sanggup bersabar. Kenapa? Karena di sana waduh laukna langsung mancing gitu kan ya, anu masakna gitu. Wah pokoknya mah tergiur-giur ya, ini sana lebih segala lebih nikmat. Dapat bersabar lewat rumah makan Padang, lewat warteg, lewat CFC, lewat, pokoknya lewat semua. Kenapa? Karena siap untuk mendapatkan nikmat yang lebih baik. Tapi kalau di dunia ceritanya bisa tadi ujug-ujug nutup gitu kan, itu di dunia. Kalau di akhirat mulai cerita nutup gitu kan, surga nuju tutup nggak ada hadirin ya. Masya Allah, apalagi yang sudah berumur nih, Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan sisa umur kita ya. Saya juga udah berumur, semua udah berumur gitu kan, udah berumur memang ya. Mudah-mudahan sisa umur ini betul-betul dijaga betul ya, dengan sebaik-baik bekal ya, sebaik-baik persiapan, karena perjalanan setelah mati itu perjalanan yang sesungguhnya ya, bisa menjadi sangat indah, mudah, menyenangkan, atau bisa jadi perjalanan yang sangat berat hadirin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu ya disebut Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang ya. Dan Allah itu bukan hanya sekedar pengasih, tapi disebut Arhamur Rahimin ya, paling penyayang, paling pengasih. Kalau seorang ibu disebut penyayang karena dia yang mengandung, karena dia yang melahirkan, karena dia yang menyusui, ya, karena dia yang membesarkan, maka sesungguhnya Allah lah yang menjaga kita di dalam rahim ibu. Coba bagaimana bisa kita enggak kelaparan di dalam rahim? Segan ayat tukang warteg, ya, segan ayat tukang cendol ke dalam rahim kan. Tetapi selama berapa bulan? 9 bulan lamanya kita bisa hidup. Siapa yang memberikan ya zat makanan ke dalam diri kita sehingga kita bisa hidup? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sedang menikmati sesuatu, contoh kita makan, yang harus kita nikmati itu bukan sekedar makannya, makanannya kita puji yang masaknya, Masya Allah hebat, tapi lupa dengan yang memberikan nikmat lidah. Coba bayangkan segala macam makanan enak tapi lidah pas lagi bara rusuh kok, aduh nu aya mangadat gitu kan, aduh hanyakal cenah ya. Ya, jadi nggak ada rasa nak gitu ya. Maka yang mahal itu apanya? Lidahnya ya. Lidah ini yang bisa membedakan iya masakan enak, ini masakan nggak enak ya. Nah, nikmat lidah ini tidak terbatas harganya. Ini kita melihat pemandangan indah, bukan pemandangan yang indah, tetapi apa? Matanya yang bisa melihat. Coba pemandangan indah tapi nggak bisa dilihat, gitu kan ya? Apa yang indahnya? Hadirin Allah, disitulah kita seharusnya menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Hadirin Allah, kalau Allah itu pengasih penyayang, maka Allah juga senang kepada hambanya yang penyayang. Allah senang
dan Nabi Muhammad SAW memberikan contoh teladan dalam masalah kasih sayang. Allah menyebut dalam Al-Quran tentang sifat rahimnya Rasulullah SAW. Bahkan Allah menggelari Rasul sebagai Raufur Rahim. Ya. Apa Allah katakan? Ya, di dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masyaallah, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu. Tuh, Nabi itu selalu memikirkan siapa? Umatnya. Sampai akhir hayatnya yang disebut adalah ummati ummati. Ya, ummati ummati. Ya, itu yang disebut-sebut oleh Nabi. Kegembiraan Nabi adalah saat Jibril datang membawa kabar dari Allah bahwasanya umat Nabi Muhammad akan menjadi manusia yang paling terakhir ada di atas muka bumi, tapi insya Allah akan yang pertama masuk surga. Disebutkan nahnu qaumun akhirun as-sabiqun. Kita adalah kaum yang terakhir datang, tetapi apa? Yang akan pertama kali masuk surga. Kalau masuk, mudah-mudahan insya Allah. Nah, disebut Nabi itu Raufur Rahim, yang amat belas kasihan. Rauf, belas kasihan, dan sangat penyayang. Nabi itu hadirin, emang nggak ada duanya Nabi itu. Ya, lagi ceramah begini, tiba-tiba datang ada orang menghadiahi sarung, ya, sarung lah gitu, izar, ya. Bagus, baru, saking bagusnya, saking tertariknya Nabi, ya, terus ke belakang dulu Nabi ganti sarungnya, ya, ganti sarungnya. Beres dipakai, tiba-tiba di sebelah ada yang angkat tangan. Ya Rasulullah, hatu hadi. Ya, itu buat saya aja. Ya, padahal ya itu baru dikasih, baru dipakai tuh. Yuk, ini datang orang Baduy gitu kira-kira. Da'ni dzalik ya Rasulullah. Itu untuk saya Rasulullah. Cing kira-kira nu hadir di dia lamun ayat di masjid Rasul kumaha tah kira-kira. Ya, Mas pada kumaha Mas kira-kira disampeurkeun mah eta tah. Cing atuh teh kira-kira pisan eta teh. Emosi kan, jangankan Nabi, harusnya kalau makanya jangan jadi Nabi lah kita. Jadi sahabatnya aja dulu lah. Posisinya di dunia kira-kira kumaha. Emosi tinggi. Wah, tapi Nabi memang Nabi sih, Masya Allah. Nabi memang Nabi gitu. Atau kan membeda minta, atau tadi nutilas gitu, ya Rasul nutilasnya kamu abdi kan saya gitu kan. Iya emang enggak? Ya Rasul itu buat saya aja. Wah, Pak Haji Dodo kira-kira di kumaha gitu. Tapi Nabi ya udah nggak banyak ngomong, masuk lagi ke dalam, ganti yang lama tadi, yang baru ya silahkan buat kamu. Terus mau ayah akhlak model kita di Al-Barokah juga ada gitu. Di muka bumi kira ada berat gitu. Ya susah. Nah itu Nabi SAW bentuk apa penyayangnya Nabi. Nabi pulang perang nih, terus naik kuda, naik ya kayak delman lah gitu ya, ada kuda. Nah kuda itu ada semacam tombak atau ini yang tajam gitu. Nah ada sahabat, bukan sahabat kelas tinggi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid, bukan, sahabat ya sigor lah gitu, tapi ingin selalu nempel dengan Nabi. Perjalanan pulang itu melelahkan, kadang bari nundutan gitu karena capek gitu. Nah ketika dia naik kudanya itu si tombaknya itu ya tanpa sadar, pas hari sadar mah tetap gitu ya. Nah pas lagi ngantuk-ngantuk mendekati Nabi, terus kena kaki Nabi. Itu. Nah, itu lumayan kan, kerma pulang perang capek kan, kita bawaannya kalau pulang dari ini ya emosi lah gitu kan, ya capek. Ini diganggu terus. Sekali langsung teriak Nabi, "Its!" gitu kan. Aduh, gitu kalau kita gitu. Tapi Nabi enggak marah gitu. Maaf ya Rasulullah. Orang itu teh. Terus lanjut deh ya dalam keadaan ini. Tapi lama kelamaan karena kelelahan ngantuk, nuka dua kalina nojos Nabi deh. Kira-kira kalau kita jadi Nabi atau jadi Nabi lah, jadi sahabatnya kira-kira kumaha tah? Cik mana itu lain sahabat gede, lain Abu Bakar, lain Umar gitu kan? Ditukang kan gitu ya. Tapi Nabi memang Nabi sih, Masya Allah ya. Nabi enggak, udah cukup gitu.
ya Allah gitu, kira-kira kita. Padahal dalam situasi sedang capek lelah. Pulang dari peperangan ya, kemudian datang ke rumah sahabat. Ada yang punya makanan enggak? Ya, kata Nabi, lapar kan gitu ya, biasa. Dan sahabat senang untuk didatangi oleh Nabi. Kata sahabat, ada ya Rasulullah. Alhamdulillah. Ya, coba datangkan. Apa yang kalian punya? Roti ya Rasul. Roti teras bari gitu kan. Idamnya apa idamnya? Apa idam teh? Selekna lah gitu. Seleknya apa? Lauknya apa? Khal ya Rasul. Apa itu khal? Cuka. Nah, coba kebayang ya, makan roti dengan cuka. Bari itu teh pulang apa? Pulang perang hadirin. Kan enaknya jus gitu kan. Jus naga, jus buah gitu. Tapi setelah dikasih, Nabi bilang apa? Apakah Nabi marah-marah sahabat? Apa Nabi bilang, apa kamu nggak punya yang lain selain ini? Enggak. Nabi malah memuji dan mengatakan apa? Ni'mal idam al-khal. Selek paling enak teh cuka. Masya Allah. Ada nggak model tamu kayak begitu hari ini? Wal ayat. Nah itulah Nabi. Insyaallah kita bisa ikutin Nabi. Kita dengarkan dulu dan barakallahu fikum. Baik hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan insyaallah kita tertanam dalam hati kita, dalam diri kita, dalam sikap kita, dalam akhlak kita sifat rahim ya, sifat penyayang ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu akan disayangi lagi oleh Ar-Rahman, oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, sayangilah yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Ya, jadi kalau orang barat dengan konsep law attraction, ya, hukum alam. Jadi kalau kita berbuat baik kepada alam, alam akan memberikan apa? Ya. Nah, ini nggak ada begitu dalam Islam, ya. Bukan alam yang memberikan, tapi Allah, ya. Nah, jadi lebih cukup dengan hadis tadi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Bahwa orang yang melakukan kasih sayang, membantu orang, memudahkan urusan orang, ya, memudahkan orang yang sedang kesulitan, pasti akan mendapatkan bantuan dari Allah, pertolongan Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dalam kamus rezeki, kamus kesuksesan di dalam Islam dengan cara menipu orang, dengan cara menyakiti orang lain, dengan cara ya, kemudian menjatuhkan orang lain. Tidak ada kamus sukses, tidak ada kamus bertambahnya rezeki dengan cara dusta, dengan cara culas. Yang ada dalam kamus rezeki dalam din kita, dalam Al-Quran adalah menyayangi orang, memudahkan urusan orang, membantu orang lain. Itu jadi jalan dan asbab, bukannya sebab, sebab yang akan mendatangkan berbagai macam kemudahan. Itu sudah hukum pasti dari Allah. Irham man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, sayangi orang lain, bantu orang lain, mudahkan urusan orang. Allah yang akan memberikan kemudahan. Kalau Allah yang akan memberikan kemudahan, maka digerakkan seluruh tentara-tentaranya Allah. Ya, semuanya akan digerakkan oleh Allah untuk menyayangi, memudahkan urusan kita. Jadi nggak ada rumus dalam Islam, ya, rumus dari Allah di mana kita akan mendapatkan posisi, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberhasilan dengan cara curang, dengan cara menjatuhkan orang lain, dengan cara mendolimi orang lain. Nggak ada cerita. Yang ada dia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Yang ada dalam rumus, dalam kamus yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah, ya, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba yang menolong orang lain. Allah akan menyayangi seorang hamba yang menyayangi orang lain. Nah, maka konsep ini menjadi sebuah rumus juga dalam segala hal. Ya, kita tidak bakhil, tidak pelit, sehingga orang tidak pelit kepada kita. Tapi bukan berarti kita berharap orang tidak pelit. Itu sudah rumus dari Allah. Ya, orang yang mu'ati, orang yang mudah memberi, dia akan mudah mendapatkan, ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, hadirin Allah, bahkan Nabi SAW mengatakan innama yarhamuhumullah min ibadihi ruhama. Jadi hanyalah orang-orang yang penyayang yang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi marah ketika ada orang yang menyebabkan seekor kucing mati, ya, gara-gara perbuatan dirinya, keteledoran dirinya, kelalaiannya. Ya, disimpan kucingnya, ya, udzibat imratun, bahkan disebutkan oleh Nabi ini perempuan disiksa nanti, ya, disiksa fi hirratin, gara-gara seekor kucing, habasatha hatta matat, ya, ditahan, maksudnya disimpan di rumahnya sampai kucing itu mati, ya. Matatnya kenapa? Ju'an, karena kelaparan. Kucingnya mati karena kelaparan. Fadakhalat fihan nar, gara-gara hal tersebut ini perempuan masuk ke dalam neraka. Muslim perempuan ini, bukan orang kafir. Ya, ceritanya adalah perempuan muslimah. Kalau perempuan kafir pasti sudah masuk neraka. Ini muslimah, ya, muslimah, ya, beribadah tapi melakukan perbuatan yang menunjukkan tidak penyayang, bahkan menunjukkan perilaku yang mendolimi kepada makhluk Allah. Nah, ini disebutkan bukan kepada manusia tapi kepada seekor kucing. Ya, gara-gara itu dia tidak, kata Nabi SAW, dia tidak biarkan lepas itu kucing sehingga dia bisa makan daripada khusyasil ardi, ya, makanan di luar, rumput-rumput atau apa di luar, atau dia juga tidak memberikan makanan di dalam rumahnya. Gara-gara itu dia bisa masuk, gara-gara itu dia masuk ke dalam neraka. Ini gara-gara seekor kucing. Gimana dengan satu orang manusia, ya, hari ini, ya, gimana dengan 6 orang manusia, ya, 6 orang laskar hari ini, Masya Allah, ya. Terlepas Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan front pembela Islam, gitu kan, tapi bahwa nyawa di dalam Islam itu, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh satu orang jiwa mukmin dengan sengaja, ya, fajazauhu jahannam khalidan fiha, maka balasannya buat dia adalah neraka jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Balasan dari membunuh seorang mukmin, hadirin, adalah neraka jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Karena Ibnu Abbas mengatakan, ya, seperti dosa musyrik, ya, dosanya seperti dosa musyrik, karena Allah menyebutkan sampai apa, khalidan fiha, kecuali kalau dia kemudian mau dikisas, ada hukum kisas. Ini boro-boro dikisas, gitu kan, nggak mungkin ada juga dikisas. Jadi kalau keluarganya memberikan maaf atau dikisas atau diberikan maaf, bisa jadi diampunkan. Tapi satu nyawa itu, siapa yang membunuh satu nyawa di dalam Islam, faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia membunuh semua manusia, ya. Jadi kucing aja sangat diperhatikan dalam agama, ya. Jadi salah kalau kemudian menisbatkan terorisme, menisbatkan apalagi perilaku-perilaku kejam itu kepada Islam. Karena jangankan manusia, nyawa seekor kucing saja, ya, diperhatikan di dalam Islam. Umar ibn Khattab ketika jadi khalifah, ya, lalu dia mendengar ada seekor kambing, ya, terjatuh gara-gara jalanan yang jelek. Umar takut kalau nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seekor kambing di Syam sana. Umar ada di Madinah. Kambingnya di mana? Di Syria, gitu. Nah, ini di depan mata, apa yang akan dilakukan, gitu. Nah, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ya mudah-mudahan keadilan ini, ya, Allah arinal haqqa haqqa, ya, semoga Allah menunjukkan yang benar itu benar dan kita diberikan, ya, kemampuan untuk mengikutinya, dan annal batila batila warzuqna jitinaba, karena enggak boleh menolong orang yang zalim. Ya, ada pembunuhan di negeri entah di mana begitu, ya, secara zalim, lalu kita mengatakan bagus, itu benar, bahkan kita melike-nya, itu cukup menolong orang zalim, ya. Dan nanti di akhirat orang-orang yang menolong orang zalim akan ada di keningnya tulisan ais min rahmatillah, orang yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis disebutkan, hadirin. Oleh karena itu, ya, kita berdoa kepada Allah, ya. Tentu ini peristiwa yang bukan peristiwa kecil, peristiwa yang sangat
besar. Kematian seorang saja seakan-akan kematian seluruh manusia. Bagaimana kalau lebih dari itu? Seekor kucing saja membuat seseorang bisa masuk ke dalam neraka. Bagaimana dengan kematian manusia? Nah, ini hadirin Allah. Mudah-mudahan kita faham bahwa kita sebagai orang muslim ya dituntut oleh Allah untuk ya bersikap pengasih, penyayang gitu. Tetapi semuanya ada pada waktunya ya. Jadi mudah-mudahan Allah segera tegakkan keadilan di atas muka bumi ini, terutama di negeri kita, negeri Indonesia. Semoga para pemimpin kita juga diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga mendapatkan ya semua masyarakat mendapatkan keadilan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim, tentang Bismillahnya, tentang Allah, tentang Rahman, tentang Rahim sudah kita bahas. Mungkin nanti kita akan bahas juga sedikit tentang bab silaturahim insyaallah. Barakallahu fikum. Naqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.